Teman-teman, kembali lagi bareng gua di berita soal TCG Pokemon. Updatean terbaru, Pokemon TCG Pocket menghasilkan 3 kali lipat lebih banyak dari Pokemon Go, yaitu 3 juta dolar per harinya. Berarti Pokemon Go masih hidup ya, sehari 1 juta dolar. Nah, ini bagus banget untuk masa depan dari Pokemon TCG Pocket ya teman-teman. Dimana sebenarnya gue itu khawatir dengan gamenya itu lumayan grindy. Dan kalau misalnya gue pengen bilang ya, sebenarnya Pokemon TCG Pocket itu free to play friendly. Tetapi kalau misalnya kalian emang orang kaya, tukang gacha, punya banyak duit buat top up, ya ini game makin OP lagi buat kalian. Soalnya kalian bisa bikin banyak banget deck dengan cara menggacha semua kartu yang ada. Karena memang kalau misalnya kita lihat di TCG Pocket ya, kita tuh emang perlu buat ngumpulin bahan-bahannya buat bikin deck. Kalau misalnya kalian nggak punya bahan buat bikin deck, ya kalian nggak bisa bikin deck. Maka dari itu otomatis kalian harus buka banyak pack. Dalam 4 hari pembukaan pertama dari TCG Pocket, mereka menghasilkan 12,1 juta dolar. Dan kalau misalnya kita bagi 4 per harinya, dia itu ngasilin 3 juta dolar. Sedangkan Pokemon Go itu sekarang ini ngasilin 1 juta dolar per hari. Berarti kalau misalnya mau dilihat ya, Pokemon Go itu masih cuan teman-teman. Mereka itu masih menghasilkan uang. Karena mungkin setiap hari orang tuh harus top up buat yang namanya remote raid ya, untuk remote pass, atau mungkin untuk storage-nya. Soalnya mereka itu ngeluarin makin banyak Pokemon. Semakin banyak Pokemon, semakin banyak jenis, semakin banyak shiny yang harus dikeluarkan. Jadi orang-orang itu pada ya keluarin duit buat storage ya itu ya, 15.000, 15.000. Ya gue pun kayak gitu guys. Kalau misalnya gue main Pokemon Go pun gue juga kayak gitu teman-teman ya. Setiap hari tuh bisa ngabisin 50.000 lah buat beli koinnya gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari pemakaiannya ini, untuk Amerika Serikat dia itu 29% dari semua download, Brazil 11%, Meksiko 6%, Jepang ya 4%, Perancis 4%, UK 4%, dan Thailand di 4%. Walaupun para pemain dari Jepang ini cuma 4% dari semua downloadnya, player dari Jepang itu cuma 4% ya, berarti ya kecil. Mungkin Indonesia itu cuma 1% atau 2%. Soalnya gue lihat di Indonesia ini kayak kurang dijalanin ya promosinya ya. Orang juga kayak masih belum terlalu peduli. Mungkin belum ada proyek influencer juga. Dan gue yakin gue juga gak bakal dipilih. Gue cuma bakal bikin kontennya aja. Karena emang gue pengen teman-teman. Karena emang gue suka sama gamenya. Orang-orang Jepang ini yang 4%, mereka itu mengakumulasikan 45% dari pendapatan Pokemon TCG Pocket. Berarti 45% duitnya Pokemon TCG Pocket itu berasal dari orang-orang Jepang semua yang emang gila teman-teman. Tapi kalau misalnya gue pengen bilang ya, ketika kita ganti akun kita jadi region Jepang, kalau misalnya kita lihat, sumpah untuk region Jepang tuh murah banget. Kemarin yang gue beli ya, yang Gardevoir itu, apa namanya, Gardevoir bundle itu yang dapat sleeve-nya, dapat playmat, sama dapat koinnya Gardevoir. Dia itu di Jepang cuma 3.200 yen. Sedangkan di Indonesia dia itu 439.000. Seenggaknya buat iPhone ya. Gue nggak tahu buat Android tuh lebih murah apa gimana. Tapi kalau nggak salah Android Play Store kan ada pajak juga ya. Kalau misalnya kita hitung 3.200 yen, itu tuh cuma 332.000. Nggak heran kalau misalnya orang Jepang tuh top up. Soalnya murah banget di sana. Ini kalau 332.000 di Indonesia, sumpah teman-teman, pasti gue yakin lebih banyak orang yang bakal top up. Terlalu mahal sih, Indonesia tuh pajaknya mahal banget. Entah pajaknya atau emang di markup, gue gak ngerti. Soal begituan ya, soal keuangan gue gak ngerti. Tapi yang jelas di Jepang tuh kalau mau top up Poké Gold, top up bundle itu murah banget. Nah, gue juga punya bocoran soal ekspansi baru untuk Pokemon TCG Pocket. Nantinya bakal ada set kecil yang berkodekan A1A. Sama kayak Pokemon TCG yang beneran tradisional, yang fisik. Dia itu kalau misalnya mini set, pasti belakangnya ada A-nya. Kayak misalnya ya, contoh, kemarin waktu Scarlet Violet yang base teman-teman, yang pertama banget tuh boxnya tuh, dia kodenya kan SV1S untuk yang Scarlet dan SV1V buat yang Violet ya kan. Jadi dibagi dua tuh, itu main set. Nah abis itu kita punya yang namanya Hantaman Triplet. Hantaman Triplet itu kodenya bukan SV2, bukan. Hantaman Triplet dia itu kodenya SV1A, ada A nya di belakang. Nah si Pokemon TCG Pocket juga meniru sistem dari TCG yang fisik, dimana dia bakal namain set barunya A1A. Isinya itu ada 1 atau 2 booster pack yang memfiturkan sebuah set spesial kartu yang gak ditemukan di Genetic Apex. What's new? Apa yang baru? Perkenalan ke strategi baru dan mekanik game baru dengan tujuan untuk mengubah meta yang sekarang, dimana kita tuh hidup di meta Gardevoir Mewtwo, Pikachu EX ya. Itu meta yang sekarang.
Nanti kalau misalnya set ini keluar, mungkin metanya bakal berubah lagi. Bakal ada counternya mungkin untuk para Pokemon-Pokemon yang OP sekarang ini. A1A untuk set kecilnya, dia bakal rilis di tanggal 16 Desember 2024. Nantinya pada tanggal 29 Januari 2025 tahun depan, dia itu bakal dirilis main set kedua yang kodenya itu A2 dan akan memperkenalkan sebuah set baru yang gedenya itu sama kayak Genetic Apex, sekitar 226 kartu watt. Set ini tentunya bakal memperkenalkan lebih banyak kartu baru, ya iyalah, dan juga akan memperluas meta dan strategi ketika orang-orang memainkan game ini. Dan setiap kuartal tahun, nah kuartal tahun itu adalah 3 bulan sekali ya. Jadi satu tahun itu ada 12 bulan. Nah setiap kuartal itu 3 bulan. Jadi setiap 3 bulan sekali bakal ada set baru gede yang rilis. Lalu setiap set baru rilis 6 minggu setelahnya itu bakal ada set mini, teman-teman, set kecil. Jadi nanti abis A2 ini 6 minggu kemudian bakal ada A2A. Lalu seterusnya, teman-teman ya. A3A, terus A4 sampai gila. Set 1 aja nih Genetic Apex kita aja belum lengkap sama sekali ya. Apalagi nanti tahun depan Januari udah keluar set baru lagi. Mati guys. Gue bilang sih agak terlalu dipercepet ya. Mungkin bakal dimundurin dikit. Mungkin set A2 itu bakal dimundurin ke Februari. Soalnya ini terlalu cepet sih kalau menurut gue, kalau misalnya mereka mau rilis di bulan ini ya. Bulan apa namanya? Bulan Januari ya. Orang-orang juga pasti pada belum lengkap gitu kartu-kartunya. Cuma emang itu tujuan mereka, teman-teman ya. Mereka tuh pengen kita belanja gitu. Mereka tuh pengen kita top up terus ya, buat lengkapin set-set yang lama. Soalnya ini udah keluar set baru nih. Wah, orang pasti kayak, waduh gila, set lama aja gue belum lengkap, gimana nih? Gue gak bisa lengkapin, gue gak bukan yang terbaik. Ya pasti kayak gitu guys. Tujuan mereka tuh kayak gitu, duit guys ya. Tujuan Pokemon tuh duit. Ingat. Tapi kalau untuk para free to play player ya pastinya bakal sedikit lebih pasrah lah. Mereka bakal lebih terima nasib. Mereka bakal coba buat ngakalin sebagaimana mungkin. Dan mungkin nanti pas set A2 keluar, itu fitur trading, fitur tuker-tukeran barter kartu itu udah bakal rilis juga. Karena emang udah semakin banyak kartu dan semakin sulit buat orang ngomplitin semuanya ya. Nah ini juga ada berita soal Prismatic Evolutions. Jadi ini adalah set baru Inggris. Kalau untuk versi Jepangnya dia itu namanya Terastal Festival ya. Nah ini ada produk yang kemarin gue sempet bahas, cuma gue gak tahu isinya apa. Sekarang udah dikasih tahu isinya apaan. Secara gamblang ini adalah mystery box. Isinya itu ada 1 dari 9 kartu promo. Ya ini cuma Evolution dan berserta EV-nya Terastal di reprint, tapi dia dikasih logo ini, teman-teman. Jadi ada logo promonya di sini nih. Sama persis, gambarnya sama, apanya sama, cuma ada stemnya doang. Stem ini, Prismatic Evolutions. 1 dari 9 ini bakal ada di dalam sini. Dan bukan cuma itu, kita juga bakal dapet ini, teman-teman. 4 divider sekaligus yang memfiturkan Umbreon, Liveon, Jolteon, dan Flareon. Agak kurang lengkap ya. Harusnya mereka kasih 9 sih kalau mau. Cuma ya ini karena mereka pelit jadi enggak. Isinya itu divider 4 biji, gambar-gambarnya kayak gini. Lalu ada salah satu dari 9 kartu promo ini. Terus ada 4 booster pack dari Prismatic Evolutions. Dan ada kotaknya tentu aja. Kotak storage-nya buat naruh-naruh barang. Itu untuk produknya guys. Sekarang kita ada bocoran untuk semua Super Art Rare atau Secret Illustration Rare dari semua Evolutions dan EVEX-nya juga. Tapi ini gambarnya masih cacat, gambarnya masih burik teman-teman. Mungkin gue bakal tunggu sebentar sampai gambarnya itu bagus, baru gue bisa bahas lebih lanjut. Untuk sementara sih yang gue lihat, yes, Glaceon-nya bagus banget, gue suka. Walaupun gue belum bisa ngelihat dengan jelas, tapi kayaknya sih gue bakal bener-bener suka dengan kartu Glaceon-nya. Gue pengen banget dapetin ini, please banget. Lalu ada Sylveonnya juga bagus, Umbreonnya juga keren banget. EV-nya gue bilang agak basic sedikit, Espeonnya gue bilang agak kurang gahar, Jolteonnya agak kurang juga menurut gue, Flareonnya juga agak biasa aja. Yang gue bilang bagus tentu saja Glaceonnya, karena gue suka Glaceon, bodo amat. Umbreonnya udah pasti, Sylveonnya cute banget warna pink. Terus ini Liveonnya ada segala macam tumbuhan-tumbuhan di sekelilingnya, gue suka banget. Lalu ada Vaporeon di sini, Vaporeonnya gue bilang agak basic banget untuk desainnya, jadi agak kurang bagus menurut gue. Yang bagus itu ya Glaceon, Umbreon, Sylveon, dan Liveon. Sisanya itu ya kayak agak kurang aja gitu. Tapi kita lihat nanti lah. Kita lihat nanti kalau misalnya gambarnya udah ada yang bagus banget ya. Soalnya ini gambarnya belum update. Ini cuma bocoran doang dari poster. Tuh, ya kan? Masih kecil gambarnya guys. Jadi kita nggak bisa pastiin dengan lebih jelas. Nanti guys tunggu update-nya lagi. Dan guys itu saja untuk video kali ini ya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa memberikan kalian insight mengenai bocoran-bocoran terbaru untuk dunia Pokemon TCG dan sekitarnya. Kasih like, comment, share, subscribe, dan sampai jumpa di update berikutnya. Have a good day and stay awesome. Bye-bye. Woo!